A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM dan seluruh pengurus dan jajarannya, jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tahan tentina panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, senantiasa membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang lurus. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan sholat subuh dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kalau ketemu saya pasti cerita sejarah. Mengingatkan kembali, sudah sekarang agak lama, mungkin bisa jadi banyak yang lupa. Kalau kemarin seminggu sekali, sekarang 2 minggu sekali. Jadi ingatannya karena udah sepuh, banyak yang tertinggal. Oleh karena itu tidak ada salahnya saya sedikit mengulang kembali, mengingatkan kita semua apa saja yang terkait dengan sirah nabawiyah. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabiannya. Sedikit kita mengulang kembali bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kehidupan penduduk Jazirah Arab sangat berbeda dengan saat ini atau keadaannya saat ini. Mereka hidup di tengah gurun pasir yang tandus dan panas. Sumber air hanya terdapat di mata-mata air saja atau oase-oase. Sehingga potensi alam yang minim. Masyarakat Arab terutama mereka yang berada di Mekah dan Madinah, sebagian memilih potensi profesinya sebagai berdagang atau pedagang. Perangai masyarakat Arab juga dikenal sangat buruk pada saat itu. Mereka gemar berjudi, pesta dan minuman-minuman keras. Perang saudara itu sudah biasa. Mengawini ibu tiri atau adik sendiri, bahkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Namun di sisi lain mereka mahir di dalam kesusastraan.
Adapun kepercayaan penduduk Mekah sebelum Islam datang adalah wastani atau paganisme atau menyembah berhala. Berhala-berhala itu bahkan diletakkan di dalam Ka'bah. Suatu ketika Abrahah, gubernur Yaman, membangun kuil atau bangunan besar tempat peribadatan Nasrani yang sangat megah, menyaingi Ka'bah sebagai tempat berziarah. Usaha Abrahah ini sia-sia saja karena pengunjungnya tidak begitu banyak atau yang menziarahinya tidak begitu banyak. Akhirnya jalan akhir yang ditempuh oleh Abrahah ialah berniat untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya yang didatangkan dari Afrika. Namun Allah berkehendak lain. Sesampainya pasukan gajah di hadapan Ka'bah, langit mendadak gelap dan dipenuhi oleh segerombolan atau gerombolan-gerombolan burung ababil. Burung-burung ini membawa batu-batu panas sehingga pasukan gajah berjatuhan dan mati. Seketika itu pula pasukan gajah kocar-kacir, dalam sekejap Abrahah dan bala tentaranya pun mati adanya. Dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah pun tetap utuh. Para penduduk Mekah bersyukur karena selamat dari invasi tentara Abrahah. Mereka kembali ke kota Mekah dengan hati yang bergembira. Untuk mengenang peristiwa itu, mereka bersepakat menamakan tahun itu adalah tahun gajah. Nah, bertepatan dengan tahun gajah itulah 570 Masehi Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Mungkin ceritanya kemarin sampai di situ, kurang lebih ya. Mudah-mudahan kita mengingat kembali. Nah, sekarang kita masuk ke cerita detil. Saya bacakan saja, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Mursalin Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di tengah kabilah besar, yaitu Bani Hasyim di kota Makkah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan, juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 570 Masehi, sesuai dengan analisis seorang ulama besar, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Manhurfuri, dan seorang astrolog ahli ilmu falak Mahmud Pasa. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya, dari parazku atau kemaluannya mengeluarkan cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinarinya. Kemudian Imam Ahmad Ad-Darimi dan periwayat lain, keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lain menyebutkan telah terjadi irsahat
atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia dan padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah. Setelah airnya menyusut, riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari dan Al-Baihaqi dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang begitu valid. Setelah beliau Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya yaitu Abdul Muttalib untuk memberitahukan kepadanya tentang berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan menyongsong cucunya tersebut dan masuk ke Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, kemudian memberinya nama Muhammad. Padahal nama ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab, dan pada hari ke-7 kelahirannya kakeknya Abdul Muttalib menghitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau atau menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibundanya adalah Tuwaibah. Wanita ini merupakan budak atau wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Setelah menyusui beliau Nabi Muhammad SAW. Ibu susuan Abu Salamah ini berada di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit iklim perkotaan. Hal ini mereka melakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berbobot kekar dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu Abdul Muttalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusuinya. Dia akhirnya mendapat seorang wanita penyusu dari kabilah Banu Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah binti Abu Juaib. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah, yang juga berasal dari kabilah yang sama, dari kabilah Bani Sa'ad. Dengan begitu di sana Rasulullah SAW memiliki banyak saudara-saudara yang sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Judzafah atau Jujamah binti Al-Haris. Dialah yang ditunjuk As-Saimah, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah SAW berserta Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib.
saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW. Saat beliau berada di si ibu susuan Halimah, yaitu Halimah. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara susuan Rasulullah SAW dari kedua pihak, yaitu Tuwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Jadi paman beliau Hamzah juga sesusuan dengan ibu susu, yaitu Halimah. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang adanya. Untuk itu baiklah kita sedikit mendengar kisahnya sendiri secara rinci. Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasannya suatu ketika dia pergi bersama suaminya Haris dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita susuan di kalangan Bani Sa'ad bin Bakr yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Ketika itu mereka menuju ke Mekah dengan membawa keledai dan unta tua. Halimah dan suaminya Al-Haris hampir-hampir tidak sampai ke kota Mekah karena suatu musim yang sangat panas dan minim perbekalan, sehingga keledainya hampir saja tidak bisa melanjutkan perjalanan karena panasnya atau musim yang saat itu sedang sedang musim panas, maka air susu unta pun kering, tidak mengeluarkan susunya, dan keledai merasa kecapean atau kelelahan. Tapi akhirnya sampai juga ke kota Mekah. Kelilinglah di kota Mekah para ibu susuan mencari bayi untuk dapat disusui, dan ditemukanlah satu bayi, yaitu Muhammad Rasulullah SAW pada saat itu. Tapi ibu susuan tidak mau menyusuinya karena Nabi Muhammad adalah seorang yatim. Ibu susuan sebenarnya pergi mencari bayi-bayi yang akan disusui itu adalah untuk mencari ghanimah atau mencari pendapatan atau upah yang besar. Sedangkan kalau orang tuanya nggak ada, siapa yang memberi upah? Jadi pemikiran mereka seperti itu. Sehingga tidak satupun ibu susuan yang mau ditawari oleh Abdul Muthalib untuk menyusui Muhammad. Setelah tidak ada ibu susuan yang mau menyusuinya, kemudian Halimah berpikir kembali, sudah lama di Mekah tapi tidak dapat bayi. Akhirnya Halimah kembali ke Abdul Muthalib menawarkan bahwa dia bersedia untuk menyusuinya. Kemudian Rasulullah dibawa oleh Halimah beserta dengan Al-Haris.
Demi Allah, kata Al-Haris atau Halimah, demi Allah aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suaminya berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu berkah. Akhirnya Halimah tadi sampaikan, Halimah pergi ke Abdul Muthalib untuk mengambil bayi tersebut. Setelah itu kembali membawa menuju tunggangan atau keledai dan untanya. Ketika itu ketika dia kubaringkan menurut Halimah di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongkannya untuk menetai seberapa dia suka. Dia pun menetainya hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudaranya Susuan atau anak dari Halimah tersebut, menetai pula sampai kenyang. Kemudian keduanya tidur pulas lelap, padahal sebelumnya kami tak bisa memicingkan mata karena tidur, karena anak tidak bisa tidur dan susu tidak keluar airnya. Kemudian keduanya tidur dengan lelap dan kami bisa memicingkan mata, atau maksudnya bisa tidur. Suamiku memeriksa unta tua tadi milik mereka, dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum, lalu dia meminum, dan aku juga menurut Halimah, hingga perut kami kenyang. Dan malam itulah malam yang terindah bagi Halimah dan Al-Haris, merasakan di mana kami bisa tidur dengan lelap. Jadi satu berita dengan hadirnya bayi Nabi Muhammad SAW itu, yang lain tidak mendapatkan berkah, mencari bayi tidak dapat, dan dengan tiba-tiba unta tua yang sudah tidak ada air susunya menjadi bersusu kembali, dan menjadikan wasilah mereka bisa minum susunya sampai sehat. Selanjutnya pada pagi harinya Al-Haris berkata kepadaku, demi Allah, tahukah sesuatu hai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi, aku menimpalinya. Demi Allah aku berharap demikian. Kemudian Halimah dan Haris pun pergi menunggangi keledai betina dan membawa Nabi Muhammad SAW pergi ke perkampungan Bani Sa'ad. Dan anehnya, keledai yang kemarin sudah kepayahan membawa beban menempuh jalan yang sangat jauh tersebut, tiba-tiba sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah. Jadi unta-unta merah ini pada zaman itu adalah unta-unta yang istimewa. Jadi mereka kalau sudah punya unta merah berarti kaya Pak gitu pada saat itu. Kemudian yang lain bertanya, wahai putri Abu Ju'aib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini dulu engkau tunggangi ketika pergi? Kemudian Halimah menjawab, demi Allah, inilah keledai yang dulu itu. Mereka berkata, demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini. Kemudian sampailah kami ke tempat tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, dan sepanjang sepengetahuan kami
tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Sejak kami pulang dengan membawa Nabi Muhammad SAW tampak dalam keadaan kenyang dan air susu menjadi banyak sehingga kami dapat memerah dan minum, padahal orang-orang di sekitar kami tidak mendapatkan setetes air susu pun di puting susu kambing. Kejadian ini membuat kaumku yang ada di mukim berkata kepada para penggembala mereka, celakalah kami, pergilah mengikuti di mana saja penggembala kambing putri Abu Ju'aib. Jadi dengan adanya Rasulullah dibawa oleh Halimah di perkampungan Bani Sa'ad, suatu hal yang membuat aneh juga daripada tetangganya, bahwa tiba-tiba kambing-kambing yang digembalakan oleh Al-Haris atau suaminya dari Halimah menjadi gemuk-gemuk dan memiliki susu kambing, susunya menjadi banyak. Istilahnya mungkin kita bilang menjadi sejahteralah kehidupannya Halimah dengan adanya kondisi dari kambing-kambing yang digembalakan, unta-unta yang dimiliki, air susunya selalu berlimpah, sehingga keluarga Halimah atau keluarga Al-Haris menjadi hidup dalam keadaan berkecukupan. Sedangkan yang ada di sekitarnya, tetangga-tetangganya sama sekali tidak mendapatkan apa yang seperti didapat oleh Al-Haris, sehingga mereka mengatakan kalau mau mengembala kambing ikuti aja tuh Al-Haris gitu, kemana aja gitu. Jadi maka dengan begitu maka mereka mengikuti kemana saja Al-Haris mengembalakan kambingnya, maka mereka ikut mengembalakan ke arah sana gitu. Akan tetapi Allah berkehendak lain, yang kambing mereka tetap aja kurus dan tidak mengeluarkan air susu, tetapi kambing-kambing Al-Haris mereka seperti makan kenyang dan cukup dan menghasilkan susu-susu yang banyak. Itu adalah salah satu keanehan-keanehan yang didapat pada saat bayinya Nabi Muhammad SAW. Tak terasa bahwa Halimah ini sudah memerawat Nabi Muhammad SAW hampir 2 tahun. Tumbuhnya Nabi Muhammad SAW tidak seperti juga yang anak-anak bayi yang lain. Walaupun sudah baru 2 tahun, tapi tubuhnya sudah lebih besar dari bayi-bayi yang lain, dan tubuhnya menjadi kuat. Postur tubuhnya juga kuat. Akhirnya Halimah melanjutkan mengunjungi ibunya, menginformasikan kepada orang tua dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi masih berkeinginan untuk tetap merawat Nabi Muhammad SAW, sehingga Halimah bertutur, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Mekah. Kami terus memelas kepada ibundanya Siti Aminah berkali-kali untuk bisa mengembalikannya dan tinggal bersama Halimah dan Al-Haris di Bani Sa'ad. Jadi sebenarnya Halimah bukan itu maksudnya gitu, bukan penyakit yang banyak di kota Mekah,
Tapi karena keberkahan yang diperoleh atau dirasakan oleh keluarga Al-Haris ini, maka berpura-pura supaya masih bisa mengurusi. Jadi Siti Halimah selalu berkomunikasi dengan ibundanya bagaimana perkembangan dari bayi yang tersebut. Akhirnya dengan kesediaan dari ibundanya, Nabi Muhammad diserahkan kembali ke Halimah untuk bisa tetap dirawat atau disusuinya. Satu kisah lain bahwa Rasulullah dibelah dadanya. Begitulah perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad sehingga terjadi peristiwa di belah dadanya. Beliau ketika itu berusia antara 4 sampai 5 tahun. Kisahnya demikian. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam saat beliau tengah bermain-main bersama teman-temannya yang sebaya. Kemudian Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah, lalu dibelah dan jantungnya dikeluarkan, kemudian dikeluarkan juga segumpal darah. Jibril berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada, ia dapat memperdayamu. Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air jam-jam di dalam baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Teman-teman sebayanya tersebut berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Anas periwayat hadis berkata, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau. Nah, itu adalah salah satu keanehan yang terdapat di Rasulullah pada usia 4 atau 5 tahun. Beliau dibelah dadanya atau dioperasi oleh Jibril alaihissalam dan dibersihkan jantungnya, kemudian dimasukkan kembali seperti semula sehingga beliau tetap sehat. Akan tetapi Halimah mulai merasa ketakutan dengan adanya kejadian ini. Akhirnya Halimah mengembalikan kembali bayi ini ke ibundanya, yaitu Aminah, pada usia sekitar 5 tahun. Aminah atau istri atau ibu Nabi Muhammad SAW hidup bersama, akan tetapi peristiwa ini tidak lama hidup bersama dengan ibundanya. Maka pada usia Nabi Muhammad 6 tahun, ibundanya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal. Nah, ceritanya ibunda meninggal adalah pada saat itu Siti Aminah merasa kangen dengan suaminya. Kemudian
Aminah memandang pada perlu atau berpikir perlu juga menziarahi kuburan suaminya tersebut di Madinah. Untuk itu dia bersama Muhammad yang masih kecil dan pembantunya yaitu Ummu Ainam dan mertuanya Abdul Muthalib pergi ke Yatrib untuk berziarah. Ketika sampai di Yatrib kemudian istirahat di sana, kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan dari Mekah ke Madinah, Siti Aminah atau ibunda dari Rasulullah SAW sakit, sehingga beliau sampai meninggal, tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali ke kota Mekah. Akhirnya Siti Aminah dikubur atau dimakamkan di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Selanjutnya Nabi Muhammad bersama pembantunya tadi Ummu Ainam kembali ke Mekah dan bertemu dengan kakeknya yaitu Abdul Muthalib, dan akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Mekah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Perasaan kasih sayang terhadap sang cucu yatim semakin bertambah di sanubari Abdul Muthalib, dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang seakan menggores luka lama yang belum sembuh betul. Maka ibalah dia terhadap Rasulullah SAW, sebuah perasaan yang tak pernah dia tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya. Dia tidak lagi membiarkan cucunya tersebut hanyut dengan kesendirian yang terpaksa harus dialaminya. Bahkan dia lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan anak-anaknya. Ibnu Hisam berkata, biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Lalu anak-anaknya duduk-duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia datang. Tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk di permadani tersebut. Namun Rasulullah SAW pernah suatu ketika saat beliau berusia sekitar 2 tahun datang dan langsung duduk di atas permadani tersebut. Maka paman-pamannya serta merta mencegahnya agar tidak mendekati tempat itu. Ketika melihatnya tindakan anak-anak itu, Abdul Muthalib berkata kepada mereka, "Janganlah engkau ganggu cucuku. Demi Allah, sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar." Kemudian ia duduk bersama beliau di permadani tersebut. Jadi saking sayangnya Abdul Muthalib terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwa di depan Ka'bah itu ada permadani yang selalu dihamparkan untuk keluarganya, dan mereka tidak akan berani menempatinya apabila tidak ada izin dari Abdul Muthalib. Tetapi
waktu itu Muhammad SAW bermain pada usia 2 tahun. Mereka pun tidak dilarangnya, justru malah disuruh bermain di tempat itu. Jadi satu keistimewaan dan memang sangat sangat sayang sekali terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berlebihan, mungkin dibedakan ya. Tadi perhatiannya lebih mengutamakan Nabi Muhammad SAW ketimbang anak-anaknya tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakek beliau Abdul Muttalib akhirnya kembali dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal. Dia memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab terkait cucunya ini tersebut kepada paman beliau yaitu Abu Thalib, saudara kandung ayahnya yaitu Abdullah. Di pangkuan sang paman dan penuh belas kasih ini, Abu Thalib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan anak-anaknya. Dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau Nabi Muhammad SAW berusia di atas 40 tahun. Pamannya masih tetap memuliakan beliau, membentangkan perlindungan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengorbankan permusuhan dalam rangka membelanya. Dan sekilas tentang hal itu akan kami paparkan nanti pada pembahasan berikutnya. Jadi dari mulai kakeknya, kemudian pamannya, perhatian terhadap Nabi Muhammad SAW begitu tinggi. Ini tentunya tidak lain karena perlindungan atau kehendak Allah SWT, sehingga dengan keistimewaan ini pun saudara-saudaranya atau saudara-saudara sebayanya tidak menjadi masalah. Dan perlindungan dari pamannya Abu Thalib ini dapat kita ketahui juga bahwa sampai akhir hayatnya dan Rasulullah sudah menjadi Rasul ya, Nabi Muhammad SAW telah menjadi Rasul, pamannya tetap melindungi walaupun pamannya tidak masuk agama Islam. Itu begitu sayangnya. Ada suatu keajaiban yang dapat kita ketahui juga, bahwa pada saat itu meminta hujan, karena pada saat di Mekah musim kering, kekurangan air, kemudian beliau dibawa ke dekat Ka'bah. Ibnu As-Sakir meriwayatkan hadis dari Jalhumah bin Urfatah. Dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik atau tidak turun hujan. Lantas orang-orang Quraisy berseru, wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu mari kita meminta agar diturunkan hujan. Kemudian Abu Thalib keluar
dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, pertanda hujan lebat akan turun, yang darinya muncul kabut tebal, yang di sekitarnya terdapat sumber mata air. Lalu Abu Thalib memegang anak tersebut dan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah serta menaunginya dengan jari-jarinya dari panas matahari. Ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali, namun tiba-tiba awan datang dari sana sini. Kemudian turunlah hujan dengan lebatnya sehingga lembah mengalirkan air dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Peristiwa ini Abu Thalib menyinggungnya dalam rangkaian bait. Dan bocah yang putih, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda, melalui kedudukannya lah hujan diharapkan turun. Jadi itu salah satu keajaiban, banyak sekali ya nanti keajaiban atau mukjizatnya dari Rasulullah SAW, sehingga salah satunya ketika masih bayi atau masih remaja pun sudah diketahui ada keajaiban-keajaiban. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, menurut riwayat lain 12 tahun 2 bulan 10 hari, pamannya Abu Thalib membawanya serta berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di suatu tempat bersama Busra yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Hauran ketika itu. Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Di negeri inilah dikenal seorang rahib atau pendeta yang bernama Bahira. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jarjis. Ketika rombongan tiba, dia langsung menyongsong mereka, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian berjalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu memegang tangannya sembari berkata, inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Abu Thalib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, bagaimana Anda tahu itu? Dia menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tidak satupun dari bebatuan ataupun pepohonan melainkan bersujud kepadanya, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang dibentuk seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kisah kitab suci kami. Kemudian sang rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu diminta kepada Abu Thalib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekah dan tidak membawanya serta ke Syam, sebab khawatir bila tertangkap oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Akhirnya pamannya mengirimkan pulang bersama sebagian anaknya ke Mekah. Jadi ini suatu
keajaiban juga atau keanehan juga, tapi diketahui juga oleh satu pendeta atau rahib yaitu yang kita kenal yang bernama Jarsis ini. Jadi begitu Allah menunjukkan tanda-tandanya. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Maaf, saya tuh lihat itu terus tuh. Kok masih jam segitu gitu? Allahu Akbar. Tapi saya nggak ngeliat jam yang ini. Baiklah, alhamdulillah sampai kepada riwayat bahwa Rasulullah diketahui oleh pendeta bahwa banyak sekali keajaiban gitu ya. Dan salah satunya tadi bahwa pohon dan gunung batu-batu pun sujud tentu dengan pandangan mata hati beliau ya, mampu memandang seperti itu. Dan karena waktu pula lah kami mohon maaf karena salah melihat jam. Kami tidak sadar sudah melewati waktu syuruk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salahnya dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun apabila salah dalam penyampaian ini dan mohon maaf kepada seluruh jamaah. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bohong orang lagi.